Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bidan Membantu semua, apa kabar? Baiklah, pada malam hari ini kita bakal bahas Bintu Talk Part 2. Nah, di Bintu Talk Part 2 ini kita bakal bahas nih kupas tuntas pelayanan KIA Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas pada masa new normal. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk menyimak live IG pada malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk mengundang pemateri dan masuk ke Bintu Talk Part yang kedua ini, mungkin saya mau menjelasin apa sih Bidan Membantu. Nah, Bidan Membantu adalah sebuah organisasi independen yang bergerak di media edukasi untuk pengoptimalan kesehatan ibu dan anak. Nah, moto Bidan Membantu itu sendiri yaitu Sehat Keluarga, Sehat Indonesia, karena keluarga yang sehat berawal dari ibu yang sehat dan cerdas. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadian Zela, AMD Kep, yang bertindak sebagai moderator pada Bintu Talk kedua ini. Jadi, kita bakal berbincang dengan Bidan Mira. Nah, sedikit singkat tentang Bidan Mira. Nama lengkap beliau yaitu Mira Susanti STR Kep. Kak Mira merupakan founder dari Ruang KIA, Ruang Kesehatan Ibu dan Anak, dan merupakan bidan di Puskesmas Kasihan 1, Yogyakarta. Baiklah, karena Kak Mira udah bergabung, kita undang ya Kak Mira. Nanti buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, boleh pertanyaannya dituliskan di kolom komentar ya. Nanti selesai Kamira menyampaikan materinya, nanti teman-teman bisa tuh memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Halo Kamira, selamat malam. Halo Nadine. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Nadine gimana? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, Kak. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Mir udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan untuk berbincang di Bintu Talk kedua ini. Sama-sama, aku juga makasih banyak ya. Ruang KIA akhirnya bisa kolaps bareng nih, ya. Ya, boleh Kak Mir dimulai. Oke, boleh. Tadi nih Nadine udah kenalin singkat tentang Kamira, namanya, dan founder Ruang KIA. Boleh silakan Kamira buat langsung perkenalin diri, Kak. Oke. Sebelumnya aku thank you banget ya buat Bidan Membantu juga yang luar biasa banget. Udah nyediain waktu untuk kita diskusi juga. Dan banyak banget ya info-info tentang edukasi dan juga tentang perseputaran tentang kesehatan ibu dan anak tentunya ya. Oke, kenalin dulu. Aku Mira. Saat ini aku bekerja di salah satu puskesmas gitu ya, teman-teman. Dan bersama tim sedang mengembangkan ruang kesehatan ibu dan anak. Teman-teman bisa searching di Instagram ya, @ruangkia. Untuk saat ini, ruang KIA sedang berproses untuk optimalisasi kesehatan ibu dan anak, salah satunya dengan empowerment atau women empowerment, atau kita lebih menyasarnya ke perempuan ya. Jadi memang kita memberdayakan perempuan dan juga kita fokus di salah satunya di ini perempuan sebelum dia menjadi seorang ibu gitu. Jadi kita mempersiapkan kader-kader dari perempuan kayak gitu. Nanti bisa langsung cek ya di IG-nya Ruang KIA. Ya, boleh. Nanti teman-teman boleh tuh di-follow @ruang.kia. Nah, sebelumnya Nadine mau tanya nih, Kak. Boleh nggak dijelasin gimana sih, Kak, perubahan pelayanan kesehatan ibu dan anak nih yang kami rasain pas di puskesmas? Ada nggak perbedaannya, Kak?
pas sebelum pandemi, setelah pandemi, dan sekarang new normal itu. Oke, thank you Nadine. Mungkin ini ya Nadine ya. Kalau sebelumnya ya, sebelum pandemi itu kita ya wajar ya ini ya normal-normal aja gitu. Terus tiba-tiba ada pandemi nih, udah berjalan lumayan lama ya. Tiba-tiba kita nggak tahu nih ada coronavirus gitu ya, yang membuat semua heboh gitu ya, yang Iya. merubah tatanan juga gitu, khususnya untuk tatanan kesehatan ibu dan anak gitu. Nah, untuk pelayanan KIA sendiri atau kesehatan ibu dan anak sendiri, selama pandemi memang ada beberapa ya Nadia, ada beberapa yang sempat juga kita keteteran ya, dalam artian yang harusnya intens, harus bertemu, dan juga yang harusnya kita ada kelas misalkan ya, kayak kelas ibu hamil dan sebagainya, kayak kayak gitu, jadi harus break sebentar dan kita menggunakan layanan online. Dan tidak semua ini ya, tidak semua tenaga kesehatan ataupun tidak semua ini fasilitas kesehatan yang sudah siap gitu. Jadi kayak kita harus siapnya juga mendadak gitu ya, harus cepet-cepet ambil tindakan untuk bisa maksimalin. Dan kan nggak mungkin ya kalau misalkan hal tersebut itu kita biarkan kayak gitu. Mungkin itu sih Nadine, ada memang beberapa perubahan-perubahan yang mau nggak mau memang harus kita lakukan kayak gitu. Iya, jadi kayak proses transisi gitu ya Kak, dari awalnya sebelum nggak terjadi apa-apa, sekarang udah coronavirus, terus masuknya normal juga. Seperti yang Kamira sampaikan ini tadi kan ada kelas ibu hamil nih Kak, kelas ibu hamil ditunda dulu. Nah, eh, kelas ibu hamilnya ditunda, emang ditunda nggak dijalanin atau ada kayak kelas ibu hamil virtual mungkin Kak, atau kayak kunjungan rumah, gimana? Kalau secara online ya, kalau secara online memang kita ada grup ya. Kita kalau di setiap, aku yakin ya di setiap puskesmas punya kayak semacam grup yang di situ berisi bidan, kemudian ibu hamil dan juga kader kesehatan gitu ya. Nah, kalau secara online itu masih bisa kita pantau gitu, untuk misalkan ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi atau memang harus segera ke fasilitas kesehatan, itu memang masih bisa kita pantau dari situ. Tetapi secara online offline-nya seperti kelas-kelas yang sebelumnya gitu, misalkan kayak ada senam hamil di puskesmas, kemudian kayak ada penyuluhan di puskesmas, itu memang harus terpaksa ya, harus terpaksa kita jeda sementara kayak gitu, Oh, karena nggak jadi mungkin. iya, iya benar Kak. Jadi karena emang nggak mungkin harus dilakuin ya Kak, harus ditunda dulu. Terus kalau misalkan kayak pelaksanaan posyandu Kak, apa emang kunjungan rumah atau posyandunya juga ditiadakan Kak? Kalau selama pandemi eh, sampai sekarang ya, itu memang belum dilaksanakan secara barengan gitu ya. Dalam Hmm, arti memang ada pemeriksaan kesehatan yang bareng-bareng datang ke posyandu seperti itu. Dan itu kan awal-awal Maret ya. Dari awal iya. Maret kemarin memang belum terlaksana. Apalagi untuk daerah-daerah yang memang zonanya masih merah gitu Nadine ya. Hmm, Dan hal tersebut ini sih menurutku juga karena mempertimbangkan juga ketika nanti kita mencoba untuk melakukan di waktu pandemi pastinya nggak mungkin ya. Terus iya mungkin di Kak. ini pun itu belum ini Nadine belum 100% harus dijalankan secara offline gitu. Karena itu Hmm, tadi eh, melihat kondisi yang masih zona merah dan masih kelihatannya tuh masih memungkinkan untuk nanti ketika diadakan gitu akan muncul barukah kayak gitu. Jadi memang belum ada sampai saat ini ya, sampai saat ini masih belum ada untuk posyandu secara ini secara langsung. Jadi untuk pemantauan misalkan berat badan dan sebagainya
itu kita fokuskan misalkan ada kunjungan pas waktu imunisasi, dan itu Oh, pun kayak batasi gitu, ada jadwal untuk pemberiannya juga gitu di puskesmas sendiri gitu hmm, Nadia. wah, kayak gitu. Makasih ya Kak penjelasannya. Jadi kayak yang Kamila sampaikan nih, imunisasinya ada jadwal. Berarti cakupan imunisasinya itu berubah nggak Kak dari yang sebelum pandemi sama yang sekarang? Itu emang ada jadwalnya atau berarti dibagi ya Kak, hari ini, hari ini, atau gimana Kak? Kalau untuk imunisasi ya, kalau imunisasi memang ini Nadine, ada yang sesuai jadwal gitu kan. Memang kita udah ada jadwal kalau imunisasi secara periodik itu sudah ada jadwalnya untuk misalkan dalam 1 minggu itu ada hari tersendiri untuk imunisasi gitu. Dan untuk pandemi kemarin memang ada pembatasan untuk hari minggu pertama ini siapa-siapa gitu memang ada gitu. Tapi untuk sekarang udah mulai normal kembali gitu. Dan untuk cakupannya sendiri, kalau imunisasi dasar, memang kan itu dasar ya, dan memang kita kejar gitu kan. Kalau misalkan masih bisa kita usahain, ya masih kita laksanakan dengan protokol kesehatan kayak gitu. Masih tetap bisa dilakukan Itu untuk tetap imunisasi. untuk imunisasi. Iya, jadi kalau kayak imunisasi dasar emang harus dikejar ya Kak, karena dia emang dasar. Terus kalau misalkan untuk antenatal care sendiri Kak, sebelumnya kan itu ada 4 kali kunjungan ya Kak yang pedomannya. 1 kali trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Terus sekarang ada pembaruan yaitu 6 kali kunjungan. Nah, iya 6 kali kunjungan Kak. Terus kalau misalkan dan pas lagi pandemi, Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan Kak pedoman pedoman kunjungan ibu hamil. Kayak pemeriksaan pertama itu, screening pertama itu dilakukan oleh dokter. Terus kalau misalkan pasien yang terkonfirmasi COVID atau PDP ditunda dulu untuk melakukan kunjungan. Dan kalau misalkan ibu hamil yang nggak ada eh, apa namanya tanda bahaya atau misalkan ada keluhan ditunda dulu Kak. Itu kalau misalkan untuk puskesmas sendiri apakah ada modifikasi Kak dari pedoman yang sudah ada atau emang mengikuti pedomannya Kak? Kalau untuk ANC ya, kalau untuk ANC sendiri memang dalam praktiknya ya, kalau dalam secara teori itu kan 4 kali ya kemarin ya, secara secara SOP memang 4 kali minimal gitu. Terus pembaruan 6 kali minimal 6 kali gitu. Tetapi dalam praktiknya memang kita lebih intensif. Jadi bisa dipastikan sih kalau misalkan ibu hamil itu memang kalau dia yang rutin sesuai dengan pemantauan kita itu pasti mendapatkan layanan tersebut gitu. Jadi eh, cakupan untuk 6 kali kunjungan itu pasti udah terpenuhi gitu. Tetapi memang ada satu dua ya, kan orang itu kan beda ya. Jadi pasti ada untuk misalkan nih ada ibu hamil yang kunjungannya juga nggak begitu rutin ya gitu, dan itu warning banget untuk kita juga sih. Dan not 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 banget untuk kita untuk lebih ini lagi lebih intens, dan juga screening ataupun jejaringnya itu lebih diluasin lagi kayak gitu. Nah, untuk pelayanannya sendiri, kalau di puskesmas itu kan memang ini ya, untuk salah satunya memang untuk kegiatan AIC terpadu salah satunya gitu ya. Jadi pemeriksaan rutin mulai dari eh, kehamilan trimester pertama harus sudah mendapatkan pelayanan apa aja, misalkan harus sudah ketemu dokter gigi untuk memeriksakan tentang kesehatan gigi, kemudian ketemu petugas gizi untuk konseling gizinya, kemudian juga ke psikologi, dan juga tidak lepas yang terpenting juga ke dokter gitu kan. Karena memang layanan tersebut udah terintegrasi gitu Nadine, kayak ibu hamil misalkan di trimester awal harus sudah mendapatkan layanan ANC terpadu gitu. Nah, untuk pas waktu pandemi sendiri memang kemarin sedikit ada ini ya, kita lebih membatasi gitu.
misalkan benar-benar nggak bisa ditunda, harus sudah ANC terpadu, ya memang kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Tapi Iya, Kak. misalkan ada suatu kasus, misalkan ibu ini masih bisa untuk kita tunda terlebih dahulu, nah memang kita tunda sampai kita lakukan di new normal ini gitu. Tetapi kalau dalam new normal ini memang untuk ANC terpadu sendiri udah berjalan gitu, mulai dengan seperti biasanya gitu Nadine untuk ANC terpadunya. Oh, makasih Kak penjelasannya. Berarti ANC terpadu udah dijalanin ya Kak pas lagi new normal Ya, ini. Oh, itu APD-nya pakai APD lengkap apa gimana Kak? ya sih, kalau sekarang tetap kita mengacu pada protokol kesehatan ini ya untuk menggunakan APD. Hmm. Walaupun ya kita tidak terpapar langsung, maksudnya sebenarnya udah ada ini ya harus screening awal di depan, tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut masih bisa lolos juga gitu ya. Jadi tetap APD kita gunakan dan juga protokol kesehatan lainnya seperti misalkan ibu hamil yang mau periksa harus pakai masker, Hmm. kemudian secara teknisnya ya jarak antara kita beri layanan itu memang harus diberi jarak, kemudian juga Hmm. edukasi untuk cuci tangan itu juga kita terapin dan memang harus sedikit ini ya kita juga Hmm. sedikit bawah gitu ya untuk sering-sering ngingatin juga gitu karena Hmm. kan nggak semua ya nggak semua orang itu udah aware dan Hmm. juga masih masih gimana ya masih eh, menganggap kalau ini tuh sebenarnya belum hilang virus coronanya gitu kan Nadine ya. Karena Iya. dalam artian new normal gitu kita kan beradaptasi dengan ini apa namanya hal-hal baru tapi masih dalam situasi yang corona sebenarnya gitu kan ya. Jadi Hmm. tetap APD tetap kita gunakan sampai saat ini. Oke, makasih Kamir. Kamira, nih ada pertanyaan nih Kak dari Ibu Desti Hutagalung. Nah, apa aja yang dilaksanakan ANC terpadunya Kak? Apa aja yang dilaksanakan antenatal care terpadu? Boleh Kak, langsung di. Eh, Kalau untuk ANC terpadu ya, ini based Hmm. on ini ya Nadia ya, dalam saat kita menjalani di tempat aku ya. Hmm. Mungkin untuk tempat-tempat lain hampir sama di puskesmas itu karena kan memang udah ada kayak protap gitu kan ya. Tetapi memang Hmm. mungkin ada pengembangan satu dua di setiap puskesmasnya gitu. Dan kalau di tempat kami selama ini untuk pemeriksaan ANC terpadu ibu hamil yang mendapatkan ANC terpadu, mereka harus melalui pemantauan dari tenaga kesehatan. Yang pertama, jelas bidan ya. Jadi bidan Iya. memang yang utama. Jadi untuk pelayanan KIA kita sesuai dengan pelayanan apa saja yang diberikan, yang harus didapatkan oleh ibu hamil, mulai dari pemantauan BB, TB, kemudian juga pemantauan janinnya sendiri, kayak gitu. Selanjutnya untuk ibu hamil harus mendapatkan layanan juga di laboratorium. Salah satunya harus ada pemantauan dan cek HB, kemudian kayak HIV, HBsAg, dan juga harus sudah terscreening sifilis atau juga HIV-nya gitu. Untuk kedua itu. Dan selanjutnya juga ibu hamil mendapatkan layanan ke dokter gigi. Salah satunya untuk mengetahui ya, apakah ada masalah gigi yang akan bisa nantinya dapat mengganggu ya, dapat mengganggu dalam proses kehamilannya misalnya kayak gitu. Dan ketiga, ibu hamil mendapatkan pelayanan ke petugas gizi. Jadi kalau kita sebagai bidan memang edukasi gizi juga ya. Namun Iya. di sini lebih ke pemantauan seperti secara komprehensif gitu Nadine. Jadi misalkan ibu dengan kasus-kasus tertentu memang kita intenskan juga untuk mendapatkan ini layanan gizi, konseling gizi langsung ke petugas gizinya gitu. Agar misalkan ya ibu dengan KEK
ataupun dengan obesitas dan sebagainya. Memang kita secara langsung semua ibu hamil mendapatkan konseling langsung ke petugas gizi untuk pemantauannya. Lalu ibu hamil juga diberikan akses atau mendapatkan perawatan juga ke dokter umum gitu. Karena sekarang itu kan banyak ya penyakit-penyakit penyerta. Kalau Hmm, Nadine di pelayanan pasti banyak menemukan juga ya Nadine ya. Nggak iya. hanya pelayanan yang nggak hanya dari kasus obsgennya kan, tetapi juga Hmm, banyak banget ini penyakit penyerta yang akhirnya itu memperparah atau memperberat dari kehamilannya gitu. Makanya setiap ibu hamil minimal banget 1 kali harus ada kontak dengan dokter untuk screening awal. Dan alhamdulillah kalau seluruh ibu hamil yang udah KNC terpadu pasti udah terpapar oleh dokter umum gitu. oke. Selanjutnya ini ke Hmm, psikologi. Jadi ada lagi. pelayanan untuk di ANC terpadu tersebut ada pelayanan untuk bertemu langsung dengan psikolog gitu. Harapannya apa? Selain masalah ini ya, selain masalah fisik, kemudian juga tentang pemantauan secara ini ya, fisiknya udah baik, tetapi ada kalanya ibu itu banyak juga gitu yang di mental dan sebagainya itu kan. Dan Iya. kenapa hamil harus mendapatkan atau mendapatkan pelayanan dan tatap muka dengan psikolog, Hmm, itu tadi untuk screening awal juga dan juga untuk persiapan-persiapan selama kehamilan dan juga persalinan ataupun di waktu nifasnya gitu. Dan untuk semua ibu hamil yang ANC terpadu pasti sudah mendapatkan layanan tersebut gitu. oke, makasih Kak. Jawabannya lengkap banget ya, komplit. Jadi ibu hamil itu tuh harus kayak konseling gizi, ke dokter gigi, dokter umum, sama psikolog juga ya Kak. Hmm. Iya, kalau di Gitu. puskesmas seperti itu kalau di tempat kami. Mm-mm. Eh, ini udah dijawab nih untuk Ibu Desi Tagalung, udah dijawab sama Kamira Bidan Mira. Apa nih, masih kah? Apa masih ada yang mau ditanyain? Boleh ditanyain lagi di kolom komentar ya. Mungkin hampir mirip dan hampir sama juga gitu. Benar Kak. Oke, seperti yang Kamira sampaikan tadi kan Kak, eh, banyak tuh apa sih Kak permasalahan yang dihadapi Kak pas lagi new normal ini? Untuk permasalahan-permasalahan ya, Mm-mm. sebenarnya untuk permasalahan memang ini sih tantangannya, balik lagi ke awareness sih. Karena Mm. ini, ada yang udah menganggap ini tuh selesai gitu kan. Jadi kadang memang masih belum tertib tentang protokol kesehatannya gitu, dari ibu-ibu hamil sendiri. Tetapi balik lagi juga tidak menutup kemungkinan tenaga kesehatan juga gitu. Makanya kami berupaya ya, selama pelayanan memang harus menggunakan APD, Mm. kemudian menerapkan itu tadi protokol kesehatan seperti masker, cuci tangan dan sebagainya, facial dan sebagainya ya. Walaupun Mm. kita walaupun kita itu tidak orang atau pasien kita atau klien kita tuh belum tentu ya, belum tentu dia itu terpapar atau gimana gitu. Tetapi memang pencegahan ya. Jadi kita maksimalin untuk APD selama kita mm, pencegahan itu kan lebih baik gitu kan ya. dan Mm. dan pandangan kita semua kita itu pasti beresiko gitu, entah kita tenaga kesehatan ataupun eh, pasien atau ibu-ibu hamil sendiri gitu. Jadi memang protokol Mm. kesehatan tentang awareness-nya itu masih bisa dibilang masih hilang timbul gitu Nadine. Nggak semuanya yang periksa itu udah paham gitu. Mungkin udah Mm. paham juga ya, tetapi untuk kesadarannya itu masih bisa dibilang juga
udah mulai luntur kali ya, bukan nggak paham ya, tapi udah mulai ya udahlah gitu kan. Jadi tetap harus tetap edukasi Iya, untuk tetap perhatikan protokol kesehatan iya bener Kak. gitu. Edukasi ya Kak. Karena kayak masyarakat udah lelah nih Kak. Jadi ya udahlah. Terus Benar benar benar. kalau misalkan untuk melahirkan melahirkan di puskesmas itu harus rapid test dulu Kak atau swab dulu atau sebelum melahirkan dipantau Kak keadaannya? Oke, untuk pelayanan persalinan ya. Untuk pelayanan Hmm, persalinan kita eh, ada untuk rapid rapid test mm-mm. tersendiri. Itu pun misalkan kalau misalkan di puskesmas itu Iya. masih dannya itu memang rutin di tempat Mm. kami misalnya untuk ANC dan juga pemeriksaan-pemeriksaan sebelum persalinan itu pasti udah kita jadwalkan misalkan dia harus mendapatkan rapid test kayak gitu. Jadi Mm-mm. setiap ibu hamil memang kita upayakan untuk dilakukan rapid test kayak gitu Nadine. Bener. Kalau Jadi untuk kalau untuk swab belum selama kita ini masih rapid test untuk ibu yang mau bersalin itu kita rapid test. berarti Kalau untuk untuk memang ada misal kontak erat dan sebagainya dan untuk saat ini memang belum belum enggak ada yang misalkan bersalin terus sampai dia terpapar terus harus swab itu mudah-mudahan nggak ada gitu kemudian nggak kalau ada. untuk ya. Iya benar. Jadi mencegah lebih baik ya Kak daripada nanti mengobati. Betul Kak, betul. ada pertanyaan lagi nih Kak dari Drasti, Ibu Drasti Kota Galung. Hamil berapa bulan konsul SPOG? Beliau nanya hamil berapa bulan Kak untuk konsul SPOG Kak? Kalau pada prinsipnya sama ya Nandin ya. Ini nggak ada kaitannya dengan ini ya, dengan new normal ataupun apa ya. Sebenarnya untuk pelayanan atau konsultasi dengan dokter SPOG itu bisa dilakukan pada waktu trimester pertama itu untuk mengetahui itu bisa dilakukan USG dan juga konsultasi ke dokter SPOG ya. Yang pertama untuk mengetahui tentang kondisi awal gitu. Jadi misalkan 12 minggu nih, tapi nggak Hmm, harus dipatok ke 12 minggu gitu. Tetapi memang trimester awal atau trimester pertama. Misalkan aku ambil contohnya 12 minggu. Nah, di situ nanti bisa melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Nah, selanjutnya itu pemantauan di yang paling minim ya, paling minim itu nanti menjelang persalinan atau di usia 34 atau 36 atau juga ya. Harapannya dengan USG di usia trimester 3 atau awal trimester 3 misalkan ada kemungkinan-kemungkinan adanya ini ya patologi atau apa tentang kehamilannya itu bisa langsung kita ketahui sejak awal sebelum ibunya tiba-tiba udah mau bersalin tapi baru ketahuan gitu. Jadi kalau untuk di SPOG sendiri minimal di trimester awal dan di trimester mau menjelang akhir gitu. Atau awal trimester 3 gitu. gitu. Makasih Kak atas penjelasannya. Kak, nih ada lagi nih Kak pertanyaan dari Edo Adiwiranto. Kak, tolong dijelasin dong prosedur kesehatan di puskesmas saat ini. Oke, Boleh langsung dijawab. tentang di puskesmas ya. Ini kayaknya tentang umum atau kekayanya ya. Kalau jawabannya ke KIA, Iya. prosedurnya prosedurnya tetap, maksudnya tidak ada yang perubahan secara signifikan, namun memang untuk prosedur awal harus melalui screening awal ya dengan Hmm. kuesioner yang intinya menyatakan misalkan ibu hamil ini tuh ada screening awalnya, apakah pernah kontak erat misalkan gitu. Ada ada apa ya kuesioner bentuk
gitu. Tetapi aku yakin setiap puskesmas ada ininya sendiri ya, ada kayak SOP-nya sendiri gitu. Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri, seperti ANC itu masih tetap, Hmm. kemudian KIA lainnya seperti KB itu juga udah mulai dilakukan secara seperti normal ya, seperti pelayanan IUD dan implan kayak gitu. Dan itu nggak ada prosedur yang berubah selain secara umum harus menjalankan protokol kesehatan gitu. Seperti persalinan pun juga tetap kita menggunakan standar dan memang harus lebih ekstra di protokol kesehatan untuk pencegahan dari COVID-19 sendiri gitu Nadine. Kalau Iya. secara prosedur Hmm. proseduralnya tuh tetap menggunakan SOP yang seperti biasa. Jadi emang udah ada standarnya ya Kak SOP pelayanannya. Eh, Mm-mm. untuk jawabannya nanti untuk Kak Edo boleh nanti ditanyain lagi kalau masih ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin Nadine mau nanya lagi nih Kak. Em, Pas lagi new normal ini kan di puskesmas udah melakukan beberapa pelayanan ya Kak. Itu Mm-mm. apakah pas lagi pandemi, prosedur pelayanan pas lagi pandemi, pelayanan yang dihilangin itu udah ada atau pelayanannya masih sama kah atau masih apa namanya? Ada pelayanan tertentu aja gitu. Kalau untuk pelayanan ya Nadine ya, memang Hmm. pas waktu pandemi kita sempat ini ya, sempat ngejeda untuk pelayanan KB, terutama untuk IUD dan juga yang berhubungan dengan ini ya, seperti IUD contohnya gitu. Tetapi untuk sekarang udah kita udah kita layanin lagi dengan protokol kesehatan yang baik dan juga untuk ini ya, untuk persalinan tetap selama COVID masih melakukan pelayanan persalinan. Kalau Hmm. untuk umum itu memang kita di puskesmas untuk masa pandemi itu ditiadakan gitu Nadine. Karena udah ini ya, udah kalau di tempat kami kebetulan kan ada rumah sakit lapangan gitu ya. Jadi Hmm. untuk misalkan ada kasus-kasus yang mengarah ke sana, memang kita arahkan ke rumah sakit lapangan ya gitu. Kalau untuk pelayanan KIA sendiri, untuk masa pandemi memang yang paling kemarin itu tentang IUD ya. Itu memang sempat Hmm. kita tunda atau misalkan masih bisa eh, maksudnya misalkan nih seorang pasien ya Hmm. harusnya udah harus lepas IUD gitu di jangka 5 tahun misal. Tetapi ketika jaraknya itu ini masih bisa nih sampai bulan depan itu memang kita tunda dulu gitu dengan dalam artian penggunaan KB masih tetap dilanjutkan juga gitu. Tapi memang ada penundaan. Untuk saat ini udah kembali normal dengan protokol kesehatan juga. Iya mantap. Kalau misalkan untuk pas lagi pandemi nih Kak, suntik 3 bulan atau 1 bulan itu ditunda apa diganti ke pil apa gimana Kak? Untuk suntik tetap kita lakukan seperti biasa. Gitu. Hmm. Oke. Tantangan terbesarnya apa nih Kak? Tantangan terbesarnya Tantangan bagi kalian. Kalau tantangan tetap sih Nadine, memang ya eh, bukan hanya dokter, perawat, bidan juga salah satu sebagai ini ya tenaga kesehatan yang mau nggak mau juga bersinggungan gitu kan, karena Mm-mm. tidak menutup kemungkinan gitu kan, ibu hamil ataupun ibu bersalin itu juga ada paparan, ada kontak dengan COVID-19 gitu. Kalau untuk Mm-mm. tantangan sendiri memang itu tadi ya, kita harus gerak terus untuk selalu edukasi gitu. Salah satunya edukasi untuk iya untuk kesadaran terhadap COVID-19 sendiri gitu kan. Karena satu
hari 1 kali 2 kali itu nggak cukup gitu untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana nih situasi seperti ini kita tetap harus memberikan pelayanan prima gitu kan. Dan ibu hamil dan juga klien-klien kita itu tetap mendapatkan asuhan yang paripurna gitu kan. Harapannya kan eh, dengan adanya COVID-19 ini tidak menyurutkan atau tidak melemahkan pelayanan kita gitu kan. Tetap bisa terkontrol dan sebagainya gitu. Jadi tantangannya itu kita harus terus mengedukasi masyarakat, salah satunya ibu-ibu hamil kita, kemudian juga ibu-ibu nifas dan perempuan-perempuan di yang sangat erat dengan kesehatan ibu dan anak gitu. Kemudian tantangan selanjutnya mungkin karena ini ya APD juga ya. Mungkin sempat kita kayak APD jadi berkurang dan juga tidak terstandar gitu. Tetapi dalam kurun waktu tertentu kita bisa untuk menyesuaikan. Alhamdulillahnya gitu. Kemudian untuk tantangan lainnya mungkin gimana strategi kita untuk bisa terus melaksanakan pelayanan prima dan aman dari COVID-19. Itu sih Nadine. Iya, bener ya Kak. Dari banyak tantangan yang ada, apa sih Kak bentuk upaya yang dilakukan baik bagi Kamira sendiri dan upaya kayak APD yang kurang, gimana sih upaya yang dilakukan dari Puskesmas Kak buat Kalau upaya, kalau upaya kita dalam menghadapi tantangan itu, eh, kalau di setiap puskesmas aku rasa udah ini ya, udah ada kayak yang penanggung jawab tentang, misalkan ada aduan tentang coronavirus gitu ya, itu udah ada kayak penanggung jawabnya juga gitu. Jadi salah satu upayanya itu kita ada tim tim khusus yang berisikan dokter, perawat, salah satu salah satunya juga dengan koordinasi juga dengan bidan koordinator untuk misalkan ada ibu atau pasien terutama yang kalau kita kan di KIA ya. Jadi misalkan ada ibu hamil yang misalkan dia pernah terpapar atau terkontak langsung gitu dengan kasus COVID-19 yang positif gitu. Salah satu upayanya itu kita ada tim khusus. Kemudian untuk pelindungan diri sendiri memang kita harus aware sendiri ya Iya dengan benar. adanya APD yang terbatas. Ya kita semaksimal mungkin harus menggunakan itu dengan sebijak mungkin gitu. Kemudian untuk pelayanan tetap kita berikan untuk melindungi salah satunya juga diri kita sebagai nakes dan juga antar pasien gitu. Jadi upaya-upaya teknis tetap harus kita lakukan, salah satunya itu untuk upaya-upayanya. Dan lebih ini ya, kita lebih banyak untuk koordinasi dengan kader-kader kesehatan, salah satunya itu sebagai tangan panjang kita ya ke masyarakat, dan juga mengedukasinya memang tetap walaupun tidak secara langsung, tetapi kita lakukan juga melalui jejaring atau kita lakukan di pelayanan atau edukasi secara online gitu Lady. Oh gitu, wow. Kasih banyak Kamira atas penjelasannya. Gak kerasa Kak, udah mau habis nih waktunya. Iya, Udah, Nadine juga ini ya. Nadine juga mengalami ya selama di pelayanan ya. iya. Gimana nih tantangannya selama COVID-19 ini gitu. Gimana kurang APD-nya Kak, Kak? Gimana menghadapi Bener. Kemarin Nadine sempat cerita nih ke Kak Mira. Pas lagi ini Mm-mm. grup yang diadain ruang KIA ya Kak ya. Nadine cerita nih, Mm-mm. habis ntar pasien PDP nggak pakai APD gitu. Ya itu tantangan banget ya Kak ya. Bener-bener. Karena ini ya Nadine ya, mungkin kalau di klinik ya, kalau di klinik tantangannya lebih ini juga ya Nadine ya, beda juga tantangannya dengan puskesmas gitu. Dan Iya. itu menurutku challenge
sendiri sih gitu. Karena kita pun ya yang tenaga kesehatan juga udah beberapa kali di rapid, pernah di swab juga gitu kan. Jadi tetap kita melindungi kita sendiri dan juga kita untuk melindungi pasien kita gitu. Iya, benar, Kak. Jadi kita nggak cuma melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi pasien, ya, Kak. Betul betul. Makasih banyak Kak Mira atas waktunya. Udah mau limit ya Kak, nggak kerasa. Udah mau 1 jam aja. Betul Uh, banget. Bener banget, nggak kerasa. Uh, dari penjelasan yang Kak Mira sampaikan tadi, Nadine nangkep beberapa. Yang pertama itu kita harus tetap edukasi masyarakat gimana pun keadaannya. Karena kan udah banyak nih yang ya udah lah gitu dengan keadaan sekarang ya. Jadi edukasi itu paling penting. Terus harus lebih aware lagi sama lingkungan, sama kesehatan. Jadi kita nggak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain kayak pasien. Tetap semangat ya Kak. Nadine juga ya. Karena kita di pelayanan pasti juga menemukan banyak sekali ini ya problema-problema dan juga banyak banget nggak hanya tentang pasien ya, tetapi tentang kita sendiri. Kadang juga ini sempat ini juga nggak sih Nadine kayak misalkan mau pulang ke rumah itu kayak, aduh, kerasa ini juga nggak sih? Takut kita yang jadi ininya gitu kan. Tetapi kita udah berupaya untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dan juga kita mendapatkan pemeriksaan juga gitu. Jadi kita juga melindungi diri kita dan juga melindungi ke pasien-pasien kita gitu. Jadi kita saling melindungi ya untuk Melindungi terus ya Kak. protokol kesehatan bener. Iya benar. Jadi kita jadi nggak perlu khawatir Kak. Yang penting kan kita udah lindungi diri, udah patuh protokol kesehatan juga. Dan yang paling penting itu berserah sama Allah. Doa ya Kak yang paling penting. Bener bener bener. Oke, pas penutup nih Kak, kamera mungkin mau kasih closing statement-nya Kak. Oke. Untuk kita tenaga kesehatan khususnya bidan ya, tetap kita menjadi garda terdepan untuk mengoptimalisasi kesehatan ibu dan anak, salah satunya dengan kita aware terhadap keadaan sekarang dan juga jangan berhenti untuk memberikan edukasi sekecil apapun. Edukasi tersebut pasti akan sangat bermanfaat dan tidak akan sia-sia gitu. Dan juga jangan menjadikan keadaan ini ya, menjadikan keadaan ini tuh menjadi menurunkan atau pelayanan prima kita itu jadi ya udahlah gitu kan. Jadi tetap memberikan pelayanan prima dan aman dari COVID-19. Oke, terima kasih banyak Kamira. Mohon maaf apabila Nadine ada kesalahan dalam pengucapan. Atas waktunya. Thank you Nadine. Thank you Kamira. Sukses buat Ruang KIA. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Sukses juga ya buat bidan membantu. Semangat untuk terus mengedukasi ibu-ibu, calon ibu-ibu juga agar terus berdaya dan berdampak. Amin. Makasih Kak. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih juga Nadine. Iya Kak. Oke teman-teman, karena udah mau 1 jam, terima kasih banyak atas waktunya yang udah diberikan. Terima kasih udah nonton, udah menyimak IG live kita dari awal sampai akhir. Gak kerasa udah mau 1 jam aja. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Sebelum kita tutup, tadi mau kasih info nih untuk teman-teman, jangan lupa minggu depan, 2 minggu lagi, 26 Agustus 2020, kita bakal ada Bintu Tol yang ketiga. Nah, Bintu Tol yang ketiga jamnya sama ya, jam 19.30 sampai 20.30. Dan kami juga ada nih kelas edukasi ibu hamil
yang bakal diadain tanggal 15 Agustus 2020. Jadi buat teman-teman, buat kakak-kakak yang lagi hamil atau lagi program hamil atau lagi mempersiapkan diri untuk hamil, jangan lupa buat ikutin kelas hamil bidan membantu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam hangat, sehat keluarga, sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.